Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, saya mengajak saudari-saudara untuk merenungkan kutipan Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Kita renungkan tentang pesan Yesus supaya waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita akan merenungkan tentang mengapa Yesus memperingatkan para murid untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mengapa Yesus memperingatkan mereka untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes? Yesus berkata demikian, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kita perlu pahami, kita perlu ketahui saudara-saudari, bahwa istilah ragi digunakan untuk melukiskan sesuatu yang sangat kecil tetapi berdampak besar. Sesuatu yang sangat kecil tetapi bisa berpengaruh besar. Sedikit ragi dapat membuat adonan menjadi berkembang, menjadi besar. Santo Paulus menggunakan kata ragi untuk melukiskan kekuatan tersembunyi yang jahat, yang menyebar dan kemudian merusak orang. Paulus katakan, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Saudari-saudara, para penginjil menggunakan kata ragi kaum Farisi dan ragi Herodes untuk menunjukkan sifat kepura-puraan, atau yang lebih sering kita pakai sifat kemunafikan. Kaum Farisi secara berlebihan memperhatikan hal-hal lahiriah dalam hidup beragama, tapi mengabaikan hal-hal rohani mendasar yang jauh lebih penting. Ragi Herodes adalah semangat keduniawian yang dikuasai oleh kesenangan dan ambisi-ambisi tertentu, termasuk di dalamnya ambisi politik dalam diri manusia. Dengan pemahaman seperti ini, saudari-saudara, wajarlah kalau Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati, untuk waspada terhadap ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kita sering tidak luput dari godaan-godaan dalam hidup kita. Kita seringkali tidak waras, tidak mawas diri terhadap berbagai hal yang berada di sekitar kita. Satu hal yang penting adalah kemampuan kita untuk bertahan dalam setiap percobaan, karena setiap orang bisa terpikat atau dipikat
oleh keinginannya sendiri. Setiap orang bisa terjebak atau dijebak oleh ambisi-ambisinya sendiri. Santo Yakobus berkata demikian, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia." Saudara-saudara umat beriman terkasih, satu pertanyaan reflektif untuk kita. Apakah kita secara pribadi juga pernah berpura-pura dalam beriman, berpura-pura dalam beragama? Apakah kita juga memiliki sikap munafik dalam beriman, dalam beragama? Dewasa ini, saudari-saudaraku, ragi orang Farisi dan ragi Herodes itu masih ada. Maka pandai-pandailah membaca tanda-tanda zaman dan waspadalah. Semoga saudara-saudari dalam segala rencana, karya, pelayanan, dan apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang waspada, yang jauh dari kepura-puraan, yang jauh dari kemunafikan. Tapi dengan tulus hati melaksanakan segala tugas, pekerjaan, keinginan-keinginan, rencana-rencana kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang otentik, hidup yang menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu mengajari kami, selalu menunjukkan jalan yang benar kepada kami, agar kami senantiasa waspada dari kepura-puraan, waspada dari kemunafikan, waspada dari ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kuatkan kami agar dalam seluruh rencana, aktivitas, karya pelayanan kami sepanjang hari ini, kami melakukan segala sesuatu dengan tulus, jauh dari kepura-puraan, lepas dari segala macam kemunafikan, sehingga hidup kami senantiasa menjadi berkat, hidup kami senantiasa berbuah. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.